Baik, terima kasih teman-teman buat kalian sudah membuka video ini. Jumpa lagi di channel Ivan Febianto. Selamat menonton buat kalian yang sudah membuka video ini. Jadi di video sebelumnya itu kan aku sudah sharing tentang macam-macam penyakit dari kura-kura. Dan salah satu penyakitnya adalah abses pada kura-kura. Apa sih abses kura-kura itu? Jadi abses merupakan penyakit yang terjadi pada telinga kura-kura, biasa dikenal juga sebagai abses aural. Untuk ciri umumnya yang terjadi pada kura-kura itu antara lain, yang pertama itu terjadi pada salah satu telinga atau kedua telinga. Kemudian terlihat seperti tonjolan atau pembengkakan pada telinga atau belakang mata kura-kura. Kemudian untuk abses sendiri biasanya itu terjadi pada telinga kura-kura, akan menjadi sangat menyakitkan, sehingga teman-teman semua itu perlu belajar bagaimana cara pencegahan, walaupun pengobatan hanya dapat dilakukan oleh dokter hewan. Sometimes you need to go take a step back to see the truth around you. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan untuk penanganan dari kura-kura. Jadi ini adalah kura-kuraku yang sudah aku isolasi. Tadi udah aku keringin sebelum tindakan. Ya, kita lihat untuk kasus dari kura-kuraku ini adalah kasus di mana terjadi pada salah satu, tepatnya pada sisi kiri dari pipi kura-kura tersebut. Kita bisa lihat ini sudah ada tonjolan dan sudah terlihat seperti mata. Di dalamnya itu biasanya itu akan keluar nanahnya. Jadi ini warnanya sudah kelihatan, warna kehijauan seperti mata pada absesnya itu. Dan nanti untuk pengambilan atau pembuatan aliran dari pembuangan nanahnya itu bisa lewat dari yang sudah menonjol tersebut. Kemudian kita persiapkan yang pertama itu betadine untuk asepsis terlebih dahulu untuk pencegahan dari tindakan infeksi untuk bagian luar dari perlukaan. Kita bisa menggunakan cotton bud. Kita oleskan pada area yang akan kita lakukan insisi atau pembedahannya. Kita akan buka, kita oleskan secara merata pada area abses tersebut dan di sekitarnya. Kemudian kita bisa menggunakan bantuan kasa steril untuk mempermudah, dikarenakan kura-kura ini aktif ya. Kita tidak melakukan pembiusan karena kita tidak mempunyai alatnya. Jadi kita bisa untuk pencegahan agar kura-kura tidak berontak, kita bisa gunakan kasa untuk mengunci kaki-kaki dari kura-kura tersebut, sehingga nanti pada saat tindakan kura-kura tersebut tidak berontak dan kita akan mudah melakukan tindakannya. Kemudian kita ambil pisaunya. Untuk pisaunya itu biasanya itu terserah buat kalian, penting pisaunya itu steril. Saya ambil salah satu pisau yang ukurannya kecil. Ini sebenarnya untuk rongga mulut saya pakai karena ukuran dari kura-kuranya itu kecil. Utamakan kalian harus sterilkan alatnya dan kita lindungi dari kaki-kakinya itu. Kemudian kita perlahan lakukan insisi atau sobekan pada area absesnya itu secara perlahan. Nah, kita bisa lihat bagaimana kura-kura ini berontak, sehingga kita harus menahannya itu pakai kasa. Kemudian setelah kita
mendapatkan celah atau luka itu, kita bisa keluarkan cairan atau nanah dari abses tersebut menggunakan cotton bud. Kita bisa lakukan penekanan ya, atau dipencet agar isi dari abses tersebut keluar sampai habis atau sampai bersih. Karena berdasarkan pengalaman, jika isi dari abses sendiri itu tidak habis sampai bersih, biasanya abses akan timbul lagi karena ini merupakan sumber dari infeksinya itu. Kita bisa lihat untuk isi dari absesnya ini itu berwarna kuning kehijauan. Ini tuh sebenarnya adalah nanah yang menyebabkan benjolan dikarenakan terlalu banyak, sehingga menimbulkan benjolan yang semakin membesar karena tidak ada penanganan. Kita bisa lakukan pembersihan ini secara perlahan sampai abses tersebut benar-benar kempes dan tidak ada nanah yang tertinggal di dalam rongga abses tersebut. Kita juga bisa menyiapkan larutan steril untuk membersihkan dari luka tersebut, dan kita masih membersihkan bagian dari abses tersebut dikarenakan masih ada tonjolan yang ditakutkan akan menimbulkan abses lagi jika tidak dibuang secara total atau secara maksimal. Untuk kendala dari tindakan seperti ini adalah salah satunya adalah dari bentuk kura-kuranya yang posturnya memang kecil. Kemudian selain itu juga kura-kuranya sangat aktif, karena untuk kura-kura yang mengalami abses sendiri terkadang masih aktif dan masih mau makan, sehingga kita bisa lihat dari di depan kaki belakang kura-kura tersebut terlihat seperti lemak ya, seperti lemak, terlihat gemuk karena kura-kuranya ini masih sangat rakus untuk makan. Dan kita bisa lihat juga untuk nanahnya ini masih keluar, kita pencet. Jadi ini adalah salah satu jenis kura-kuraku yang ada di JGPR Pets. Ini jenis dari Picta-Picta atau Chrysemys Picta-Picta yang mengalami abses aural atau abses pada bagian kepala sisi sampingnya itu atau pada bagian telinganya. Jadi kemungkinan dari penyebab absesnya ini adalah kurangnya kebersihan dari air, sehingga menyebabkan penumpukan sisa-sisa makanan dan kotoran yang menyebabkan bakteri dan virus itu menumpuk dan berkumpul pada tubuh kura-kura, sehingga menyebabkan abses pada kura-kura ini. Sehingga ini bisa menjadi perhatian buat kita semua untuk menjaga kebersihan air dari entah itu kolam, box ataupun akuarium dari kura-kura tersebut. Karena kebersihan air itu sangat penting pada pemeliharaan kura-kura, dan pada saat air sudah kotor, biasanya itu akan menjadi salah satu sumber infeksi atau sumber penyakit dari si kura-kura tersebut. Setelah kita rasa sudah bersih, nanah itu sudah keluar semua dari absesnya,
kita bisa lakukan pembersihan dengan larutan steril. Untuk buat kalian yang tidak tahu apa itu larutan steril, kalian bisa searching sendiri. Yang penting kalian jangan sampai meninggalkan sisa-sisa benda atau barang yang infeksius di dalam kura-kura tersebut, karena takutnya nanti malah menyebabkan infeksi yang berulang. Kita cek ulang apakah sudah bersih. Untuk mengetahui apakah sudah bersih atau tidak, kita bisa lakukan penekanan pada abses tersebut. Jika memang yang keluar hanya darah, kemungkinan besar nanahnya itu sudah habis dan pembersihan abses sudah selesai. Kita bisa lihat kondisi kura-kuranya itu masih sangat aktif meskipun setelah dilakukan tindakan. Kemudian untuk bagian yang telah dilakukan insisi abses sendiri itu masih agak melebar. Jadi karena kulitnya itu setelah terjadi peminjolan itu kan akan mengendur dan cairan atau nanah yang di dalamnya itu menghilang, sehingga terlihat masih seperti ada pembengkakan sedikit. Tapi itu kita bisa lihat atau kita pantau dalam 3 hari ke depan. Jika memang terjadi pembengkakan berulang, berarti kita bisa lakukan tindakan yang berulang seperti yang tadi. Kemudian kita bisa lakukan penyiraman dengan larutan steril agar seluruh badan kura-kuranya itu bersih. Dan kita siapkan juga box yang kering, karena nantinya setelah kita lakukan tindakan, kura-kura akan kita taruh di dalam box kering atau istilahnya itu dry dock. Jadi untuk dry dock sendiri ini adalah salah satu pencegahan agar kura-kura lukanya itu kering terlebih dahulu, kemudian agar tidak terjadi infeksi yang berulang yang diakibatkan dari air yang kotor, karena di sini kita tidak menggunakan filter sehingga kita memerlukan tempat yang kering sampai 24 jam ke depan. Kita bisa lihat ini adalah sisa-sisa atau nanah yang kita keluarkan dari abses tersebut. Lumayan banyak karena benjolan atau pembengkakannya juga lumayan besar, meskipun hanya pada salah satu sisinya saja atau kita sebut unilateral abses. Kita bisa lihat sendiri perbandingan dengan cotton bud. Ini kita hitung ada kurang lebih itu ada 4 yang terlihat sangat menonjol karena besar. Kita lihat lumayan menjijikan kalau buat kalian yang tidak biasa melihat adegan seperti ini. Kemudian kita lakukan isolasi pada kura-kura tersebut. Kita lakukan isolasi dengan dry dock atau dengan box yang kering. Seperti saya jelaskan tadi, fungsinya sendiri agar luka ini kering terlebih dahulu, kemudian mempercepat penyembuhan dan mencegah agar tidak terjadi infeksi yang berulang atau infeksi kedua diakibatkan karena takutnya semisal kita kasih airnya itu tercemar dengan kotoran dari kura-kura, karena kita tidak menggunakan filtrasi sehingga takutnya akan menjadi penyebab infeksi yang kedua. Baik teman-teman, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa rawat kura-kura kalian
tetap jaga kebersihan air, tetap kasih pakan dengan rutin, dan jangan sampai kura-kura kalian sakit seperti kura-kura saya ini, karena kura-kura saya ini merupakan salah satu korban kelalaian dari saya sebagai owner, dan semoga tidak menular atau tidak terjadi pada kura-kura lainnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Terima kasih.